lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo SHM HUM. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Prof, ya sehat selalu ya. Dan juga di studio ya Prof sudah hadir teman-teman audiens dari teman-teman dari Universitas UNESA dan juga dari UTM Universitas Trunojoyo Madura yang nantinya mau bertanya-tanya Prof seputar topik hukum yang terkait hari ini ataupun tentang di luar topik. Boleh ya Prof ya? Boleh. Prof, hari ini kita pembahasannya agak sedikit berat ya Prof, karena hari ini kita akan membahas tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana atau KUHP yang pada tanggal 18 November 2025 kemarin baru saja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Kenapa hal ini menjadi penting untuk kita bahas dan soroti? Karena undang-undang ini tentang publik, tentang saya, tentang Anda, tentang Prof Bowo, tentang kita semua, dan menyangkut setiap sendi kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, dan sangat mungkin bagi kita untuk berurusan dengan hukum. Di dalam KUHP ini adalah peta yang memuat aturan main sistem peradilan tentang bagaimana kita diperiksa, kita ditangkap, diadili, bahkan dipenjara, sehingga KUHP baru ini diharapkan benar-benar bisa menjadi tempat mencari keadilan dalam melayani publik. Lantas Prof, apakah KUHP versi baru ini benar-benar sudah mengakomodir aspirasi masyarakat dan kenapa KUHP baru ini harus segera disahkan? Silakan, bagaimana Prof tanggapannya? Ya memang ini sebetulnya kalau ini persoalannya ini sipil ya, ini hampir 99 saya lihat. Nah kemudian ada peran mahasiswa, ada peran advokat, ya toh, peran yang lainnya itu terakomodir sebetulnya. Terakomodir apa? Nggak seperti dulu. Kalau dulu ketika KUHP yang dulu ya, yang berhubungan 18 tahun 81, kalau nggak salah ketika pasal 21, kalau ancamannya 5 tahun atau hal-hal yang khususnya masalah eksepsional, yaitu ada perkecualian dan pasal-pasal itu contohnya nggak 5 tahun tapi ada pasal-pasal bisa ditahan. Jadi sering nahanan dulu, segala-gala kalau punya ancaman 5 tahun tahan, ini tahan, tapi sekarang enggak. Jadi itu salah satu perbedaan signifikan antara yang KUHP baru dengan KUHP yang lama. Kalau yang baru ada LG, restrukturisasinya, kemudian ada mengedepankan hak asasi manusianya, ya kan? Jadi itu perbedaan signifikan antara KUHP baru dan KUHP lama. Tapi menurut Prof Bowo, apakah memang betul-betul sudah mengakomodir 100% keinginan masyarakat atau? Setelah saya lihat, benar-benar jangan sampai sesuatu yang nyinyir, tentunya ada pro kontra, itu biasa. Hal pro kontra itu biasa. Itu kan sesuatu yang contohnya penganiayaan dan sebagainya kan sudah ada CCTV. Ya toh. Tapi kalau proses hukum kena KUHP ini sudah berlaku ketika diundangkan 1 tahun 2023 KUHP. Nah ini hukum materialnya, formilnya baru, makanya dicepatkan supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Oke, jadi tadi menjawab pertanyaan kenapa sih kok seolah-olah terburu-buru sekali KUHP ini segera disahkan menjadi undang-undang, ternyata jawabannya itu ya Prof ya? Iya. Oke Prof, kira-kira tadi selain yang sudah Prof Bowo sebutkan bahwa sudah ada mengedepankan HAM dan restoratif justice, itu memang yang utama perbedaan signifikan dari KUHP lama dan KUHP baru. Selain daripada itu perbedaan signifikan lagi apa Prof? Ya, pertama adalah tentang adanya pra-peradilan. Ini sudah dilindungi benar. Ketika seseorang yang melantarkan tentang perkara, itu bisa di pra-peradilan. Contohnya orang menangguhkan penahanan, contohnya ancamannya berat, bisa di pra. Kemudian di samping itu, ketika ada sesuatu yang berhubungan prosedurnya tidak sesuai, bisa di pra-peradilan ya. Kalau nggak dulu, kalau dulu ketika menelantarkan, ini ada laporan ditelantarkan, nggak di BAP dan sebagainya, itu bisa. Nah sekarang menjadi persoalan ketika KUHP ini disajikan, sebetulnya kalau menurut pandangan saya, kalau ada satu RG kan ada perdamaian. Kan masih menghargai, gak langsung tangkap hukuman. Sebetulnya ini dari asas 4 tentang Pancasila, sila keempat, itu adalah memang perdamaian itu adalah merupakan hukum yang tertinggi di dalam
konstitusi loh ya. Oke. Contohnya Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan suatu rakyat. Jadi perdamaian itu diwujudkan dengan baik. Oke. Jadi nggak semata-mata dikarenakan hal-hal ini pokoknya tahan-tahanin kan, ya mohon maaf, kalau sudah proses hukum itu jangkauannya terlepas apa kan masyarakat sudah tahu. Jadi memang perbedaan signifikannya antara KUHP lama dengan KUHP baru, di mana KUHP baru ini lebih mengedepankan HAM, restoratif justice. Jadi nggak sedikit-sedikit orang melakukan tindak pidana langsung dihukum, dimediasi begitu, Prof. Iya, jadi, mediasi penting. kalau bisa damai antara kedua belah pihak damai, seperti jadi itu. nggak semata-mata ketika ini contohnya, nggak seneng dengan ini selalu vokal, gitu, vokal nih. Advokat vokal, jangan sampai didampingi oleh pengacara, nggak boleh, itu wajib itu hukumnya. Sekarang wajib seorang tersangka, seorang pelapor ini bisa didampingi. Jadi hak asasi manusia baik dari korban, iya, pelapor dan sebagainya lebih diakomodir ya. Iya, tapi kita harus bijak lah memandang suatu KUHP yang baru, bijak. Kalau dulu ya contohnya, kamu jangan ya nanti didampingi oleh ini, bohong ya. Tahan kamu, nggak bisa. Okay. Kamu tak hukum, itu nggak bisa, nggak ada satu kedendaman. Jadi RJ itu didamaikan lebih baik daripada demikian. Bagaimana caranya damai? Jadi sehingga peruntukan damai itu penting. Oke, jadi intinya KUHP baru ini kan lebih mengedepankan kedamaian. Tidak sedikit-sedikit langsung tahan hukum. Proses hukum dan sebagainya. Tapi ada yang pro kontra, Prof. Menanyakan kalau misalnya sedikit-sedikit didamaikan tidak langsung diproses hukum, nanti tidak ada efek jerah bagi pelaku. Loh, itu ketika ada perkecualian saya katakan. Ya contohnya kan ada hal yang sifatnya denda. Jadi ada berkelanjutan denda 1, 2, 3, 4 ya toh? Ada sekarang KUHP ini ada sanksi sosial, contohnya hukuman sosial dan sebagainya, itu penting. Ada kalau dulu itu babnya, sekarang bab 1 pendahuluan langsung tentang hukuman. Kalau KUHP yang baru ini ya. Bagaimana caranya hukuman tuh dikebelakangkan, dimediasi dulu. Dimediasi dulu ya, Prof ya. Saya senang didamaikan dulu, terkecuali ya toh sedikit-sekitan. Sekarang bisa. Tapi apakah ini tidak semakin membuat masyarakat yang misalnya mau membuat atau melakukan tindak pidana semakin nggak mikir dua kali nih? Karena kan ada restoratif justice, nanti juga didamaikan, nggak diproses hukum seperti itu, Prof. Nah, tergantung dari pihak korban kan. Okay. Kalau pihak korban setuju tidak ada masalah kan. Oke. Kan nggak ada satu kedendaman. Jadi hukuman ini, punishment itu bukan suatu yang nanti menjadi jerat, jadi bagus. Kecuali kalau tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Tipikor ada pasal 4. Pasal 4 itu ketika mengembalikan hanya meringankan. Oke, jadi memang ada kasus-kasus khusus yang memang tidak bisa di restoratif justice. Tidak bisa di RJ. Contohnya apa, Prof? Selain tindak pidana korupsi yang kira-kira tidak bisa hanya diselesaikan dengan mediasi. Nah, bandar narkoba, contohnya teroris, tidak bisa itu. Itu kejahatan luar biasa ya, Prof? Tidak bisa ya? Biasa. Oke. Prof, ini menurut Wakil Menteri Hukum Edi Hairaj, rancangan Undang-Undang KUHP ini sudah dibahas lebih dari 1 tahun sebelum disahkan menjadi undang-undang. Ia juga menjelaskan perintah untuk pembentukan KUHP baru diterima pada awal November 2024. Baru setelah itu terus bergulir hingga dinyatakan sebagai inisiatif DPR sendiri pada Februari 2025, di mana DPR telah melakukan lebih dari 130 kali rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk membahas RKUHP dengan berbagai elemen masyarakat. Menurut Prof Bowo, apakah keterlibatan publik dalam KUHP versi baru ini sudah cukup dan sudah memenuhi standar partisipasi bermakna meaningful participation? Iya dong. Kalau disampaikan tadi memang ya terlepas dari itu kecepatan dan sebagainya, lah memang sudah ada KUHP. KUHP ini sudah dibahas, namanya Undang-Undang 1 2023. Dan sudah mulai berlaku nanti? Ini 2 Januari 2026 ya, semua ya. Lah kalau KUHP-nya enggak baru, enggak selesai, makanya ini sebetulnya timpang ya, Prof ya? Timpang. Jadi ini membuat satu kerjaan dari DPR, beban dari DPR, karena harus cepat loh ya.
Nah ini kalau DPR cepat nanti disalahkan, DPR salah. Saya kadang nyalakan ini undang-undang sebagainya, mulai dari HIR ya, Belanda kolonial, HIR itu lebih kejam. Akhirnya ada KUHP tentang Orde Baru ya toh, ada yang hal-hal sifatnya demikian ini. Sebetulnya itu lebih kejam dari peninggalan Belanda atau KUHP Orde Lama. Kalau Orde Lama ya terus terang orang nggak bisa, kena menahan sesuatu, ada satu persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu menahan itu ada. Loh, apakah ada melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Kalau orang-orang seperti orang wajahnya dan sebagainya, masa minimal ada penyekalan, tidak masalah lah, supaya nggak melarikan diri. Itu penyekalan itu memang penting. Nah sekarang ini kalau saya lihat, saya lebih cenderung lebih senang daripada yang lalu. Ya apa yang sekarang itu, kalau itu HAM yang memang dikedepankan ya toh, itu bagus. Jadi orang itu gak serta-merta nanti, contohnya ya LP itu nanti LP itu penuh sekarang. Dengan kepenuhan ini sekarang ini segala sesuatu ya desersinya itu loh, diskresinya itu loh. Diskresinya bukan desersi, diskresinya itu kalau dulu tuh tak gitu. Tapi sekarang nggak seperti itu. Jadi penggunaan penyidikan nggak seperti dulu. Pokoknya tahan lah. Sekarang contohnya, kalau ancamannya, contohnya ya, ancamannya lebih dari 5 tahun. Kalau Surya bisa tahan tuh. Tapi sekarang kena ada sesuatu yang baru, mikir dulu kan. Oke. Nggak nahan kan? Ya kalau bisa di RC nggak? Kalau bisa di RC kan bisa, nggak ditahan. Nah, tapi harus memang nanti bagaimana pengujian nanti di persidangan, yaitu. Jadi sekarang ini nggak bisa. Oh, kamu mendampingi saksi ya? Oh, belum, waktunya silakan keluar lah. Yang bisa didampingi hanya tersangka. Jadi hak-hak asasinya lebih terakomodir ya. Terakomodir. Jadi baik itu saksi korban, baik saksi dari tersangka, itu bisa dilindungi. Apa nggak enak? Kalau dulu kan enggak. Jadi intinya Prof Bo menyambut positif ya? Oh iya dong, positif. Jadi orang wajib itu, hukumnya wajib, harus nggak bisa menolak. Dikarenakan, nah ini nolak, saudara nggak bisa. Bisa kalau dulu pengacaranya diam, sekarang bisa berargumentasi seorang advokat. Tapi Prof, yang namanya setiap kebijakan yang baru tentu kan ada pro dan kontra. Oh, iya, nah, biasa. seperti yang dilakukan oleh koalisi sipil ini menuding DPR gagal memenuhi standar meaningful participation sebagaimana amanat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan putusan MK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua YLBHI Arief Maulana yang menyebut DPR tidak pernah memberi tanggapan resmi atas masukan masyarakat meskipun surat permintaan klarifikasi telah dikirim pada 2 Oktober. Menurut Prof Bowo nih, apa sih syarat utama yang harus dipenuhi dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU agar memenuhi standar partisipasi bermakna atau meaningful participation? Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini bersama saya di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof Bo, tadi pertanyaan yang sempat terputus di segmen pertama, apa sih Prof standarnya agar bisa memenuhi asas meaningful participation? Gini, itu ketika semua itu sudah diakomodir pada kalau nggak salah dengar pendapat semua itu ada masukan kayak itu, ada masukan itu siap masukan semua, ya kan? Ya pakai Zoom,
Bisa itu pada waktu itu. Nah, saya melihat sendiri kok. Jadi nggak langsung, kalau dulu tertutup di mana saja, buat undang-undang di hotel, sekarang terbuka sekarang. Ada live streamingnya juga kok kalau salah. Oke. Saya tahu itu sebetulnya. Tapi dengan rapat dengar pendapat ini kan memang dari banyak pihak, terutama dari akademisi, mahasiswa, dari masyarakat sipil sudah banyak yang memberikan pendapatnya Pendapat dan sudah. masukan. Lalu itu didengar dan keputusannya didengar atau tidak, disahkan atau tidak. Itu kan kita membutuhkan feedback, Prof. Ini kenapa diterima, kenapa juga tidak diterima, alasannya seperti apa? Ya, ini kalau nggak diterima, kita kan ada hubungannya dengan MK kan. Jadi cabut aja kalau itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kan ada toh, ada tahap-tahapannya kan. Tidak langsung tolak-tolak. Kalau tolak nanti lama nyinyir. Kalau cepat, nah itu bagaimana? Saya itu loh, terus terang aja, saya memberikan apresiasi, appreciate sama DPR. Karena bilang cepat ini nantinya akan undang-undang nanti cepat. Gak undang-undang ini lama loh. Ini undang-undang KUHP mulai saya itu dari kuliah sampai sekarang ini jadi profesor, ternyata KUHP lama terus. Itu kalau dulu HIR ya toh. Ya kalau KUHP itu ya, kalau KUHP masih lama, tapi sekarang itu ada 2 bab, tidak ada masalah pendahuluan dan tentang masalah hukuman. Nah, terus kemudian KUHP-nya ya ini benar-benar kalau 235 ya halaman kalau nggak salah KUHP-nya. Kalau KUHP-nya terus terang ini akomodir. Jadi kalau dulu itu subjektivitas, objektivitas, contohnya demikian. Ya, ini subjektivitas oleh kamu menahan, ada unsur yang subjektivitas dan objektivitas, tapi sekarang transparan. Sekarang transparan, pembuatannya transparan, itu didahulukan transparan tentang masalah hubungannya dengan, saya ulangi lagi kok berulang-ulang, saya ulangi lagi tentang hak asasi manusia dengan adanya RJ, ya kan? Itu merupakan satu bagian bagus. Ini filosofis tentang kultur, yaitu Indonesia janganlah seperti itu. Sekali-sekali ini seperti ini kontra lagi, ini lagi, kontra lagi, ini lagi. Ini nggak jalan-jalan kalau semua itu ini. Kalau ada, kecuali kalau nggak ada MK loh ya. Saya ini jangan cepat. Kalau memang itu nggak protes, silakan protes di MK. Oke. Kenapa? Ada wadahnya ya, Prof. Wadahnya. Mau protes, tapi kan memang setiap kebijakan ada yang namanya pro kontra. Ada yang merasa kenapa sih kok terlalu terburu-buru disahkan, sementara kita tahu Presiden Prabowo Subianto tuh resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin mantan Ketua MK Jimli Asidik. Sementara ada beberapa hal yang dianggap masih kontroversial, Prof. Salah satunya tentang banyaknya kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyelidik dalam KUHP baru ini. Padahal kita ketahui bersama saat ini kepolisian sedang baru mau direformasi. Menurut Prabowo, kenapa Undang-Undang KUHP ini seperti terburu-buru dikeluarkan sementara lembaga penegakan hukumnya sendiri baru mau direformasi, Prof? Kalau KUHP-nya jalan, materialnya ini ya, terus formilnya, hukum formilnya gak jalan bagaimana? Apa maka yang dulu? Jadi memang ada Dalam urgensinya satu. kenapa harus memang cepat, karena agar sejalan dengan KUHP. Agar jalan sebetulnya. Harus jalan Kalau di ini dua-duanya jalan ya, terus Prof? ini gak jalan bagaimana nanti? Kan harus sama-sama. Soalnya apa? Soalnya ini adalah ketika orang itu bersalah, tapi mana formilnya? Kitab Undang-Undang Hukum Acara mana? Ini KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana. Lah KUHP-nya mana yang jadi tempelan? Ketika orang menahan, ketika orang menyelidik, ketika orang menuntut, ketika orang yang berhubungan dengan persoalan pelimpahan sampai ke kejaksaan, pelimpahan sampai ke pengadilan. Kalau enggak itu bagaimana ya? Yang dulu memang, tapi ada terakomodir, yaitu tentang hubungannya. Kalau sekarang ini yang penting adalah adanya mengedepankan RJ, itu penting. Kemudian hak-hak tentang baik tersangka, baik pelapor itu dilindungi. Kalau dulu tidak ada ya saksi dari tersangka, saya ngajukan saksi,
pada tersangka itu bisa didampingi oleh advokat, ya kan? Kemudian ngajukan saksi-saksi nggak bisa. Kalau dulu saksi bisa kena persoalan. Nah, saksi palsu kena pasal 242, yaitu ancaman 7 tahun. Sekarang enggak. Jadi saksi, orang jadi saksi takut. Sekarang enggak, ini transparan. Kalau dulu jadi Karena saksi dilindungi ya HAM ya, Prof, dilindungi, nggak bisa saksi terus begitu ketika salah dia nggak bisa menjawab dan sebagainya, dilindungi, nggak dikejar-kejar. Saksi loh, kamu di pengadilan itu saksi dikejar oleh hakim loh itu. Loh, dia takut, dia saksi dikejar oleh jaksa, oleh hakim. Ini salah satu positifnya dari Positif. KUHP yang baru Jadi ya, Prof. harus janganlah ya meneliti hanyalah yang negatif saja, jangan. Tapi Prof Bowo memang merasa memang bisa berjalan berdampingan antara reformasi Polri yang baru mau berjalan dengan KUHP yang baru. Iya, contohnya pasal-pasal ya, ada pasal 7, 135, 79 sampai 88, ada pasal tentang 44, ada pasal yang lain-lainnya. Dan sekarang itu ada sanksi sosial, yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan ancaman ketika kamu salah harus sosial, katakan seperti itu bagus. Jadi itu adalah merupakan suatu bagian yang modern, bukan yang dulu, bukan yang tinggalan kolonial. Masa tinggalan Belanda, Walanda, ini enggak. Janganlah. Kalau dulu memang orang itu ketika HR ya, terus KUHP ya, itu yang menangkan memenangkan satu penguasa, harus ada keseimbangan gitu loh. Kalau penjajah ya menangkan, undang-undang dibuat penjajah ya bagaimana akomodir penjajahan. Jadi orang dengan jajah. adanya KUHP yang baru lebih ada keseimbangan, mengedepankan HAM dan juga penyelesaiannya lebih menggunakan restoratif justice. Iya. Seperti yang Prof Bowo tadi sudah sempat Disinggung di segmen pertama nih tentang Roy Suryo CS nih, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga menyampaikan Prof bahwa pembahasan revisi Undang-Undang KUHP telah rampung dan siap menggantikan KUHP warisan Orde Baru seperti yang Prof Bowo tadi sudah katakan. Dalam RUU KUHP baru ini pendekatan restoratif justice menjadi salah satu prinsip utama, dan Habibur Rahman juga mencontohkan bahwa sejumlah kasus termasuk perkara yang melibatkan Roy Suryo CS terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Apa tanggapan Prof Bowo? Bagus itu. Jadi nggak ada yang disakiti, maksudnya kan nggak ada yang disakiti. Masa hal ini sampai saya itu dia bagus ya. Kalau dulu nggak ada, ampun. Pokoknya ancamannya di 5 tahun sudah ngandang. Loh bener ini. Apakah ada kaitannya Prof? Kenapa yang kemarin tidak langsung ditahan setelah diperiksa? Apakah karena ada KUHP yang baru? Ada KUHP yang baru ini loh. Ada KUHP yang baru ini. Nggak serta-merta untuk menangkap, penahan dan sebagainya, nggak serta-merta. Apakah Roy Suryo nanti lari? Boleh, tapi dicekal kan? Masa melarikan diri dan sebagainya. Wah, ini jadi kan nggak ada indikasi melarikan diri. Nggak ada indikasi melarikan semua. Nggak ada yang melarikan diri kemana dan sebagainya. Ya toh, kecuali dia itu ketika dipanggil juga kooperatif datang juga. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa kemarin nggak langsung dikandangin ya Prof ya. Iya, kecuali kalau ya itulah, jangan semata-mata hal ini adalah jadi masalah undang-undang dipolitisasi, janganlah. Ini untuk kepentingan rasa keadilan, kenyamanan ya bagi semua yang mencari keadilan, ini bisa diakomodir. Orang lebih senang. Jadi dengan adanya KUHP baru ini lebih mempersempit celah untuk mempolitisasi undang-undang dan hukum. Seperti itu, Prof? Iya, benar. Contohnya orang penggelapan penipuan. Ini kan kepingin uangnya kembali kan? Loh, kalau sudah uangnya nggak kembali, tahan apanya bisa dikembalikan? Contohnya seperti itu. Sekarang wah, penggelapan penipuan tahan aja, penggelapan penipuan. Sekarang enggak, tetap ada wadahnya untuk dimediasi. Bisa dikembalikan uangnya dan kan bagus. Contohnya ya, Prof? Iya, contohnya seperti itu. Kalau dulu enggak, pokoknya tahan dan sebagainya. Sekarang enggak. Sekarang nggak seperti dulu. Kalau ini sebetulnya menurut pandangan saya gak sistem jerahnya dan sebagainya, kecuali apa yang disampaikan tadi adalah hal yang khusus.
Seperti contohnya, Prof. Narkoba, bandar. Itu tidak akan mendapatkan mediasi pendamaian restoratif justice. Iya, contohnya kecuali dia pengguna, kan ada rehabilitasi, ya toh 127. Korupsi, Prof. Korupsi itu tidak bisa dikarenakan kalau dikembalikan, ya toh dikembalikan loh ya. Uangnya itu hanya meringankan. Hanya meringankan, tapi bukan berarti serta-merta membebaskan dari sanksi bukan hukum. serta-merta, bukan. Oke. Jadi seperti itu, jadi uang itu kembali dan sebagainya. Orangnya, loh ini korupsi kok dan sebagainya. Yang penting kan dia juga ditahan. Yang penting dia itu diringankan, nggak apa-apa. Uangnya dikembalikan. Juga, nggak ya, ada masalah. Uang kembalikan, nah, janganlah. Orang-orang kita itu berpikir mindset adalah peninggalan-peninggalan Belanda. Kalau sudah peninggalan-peninggalan Belanda ya, KUHP-nya, kalau nggak diimbangi dengan KUHP, nanti ini yang jomplang. Nah itu ya, penting, Prof. Makanya itu dikejar. Tapi ini hanyalah sebagai satu DPR itu ini memaknai bahwa ketika buat satu undang-undang, contohnya materi dan formil, itu harus seimbang, untuk produknya seimbang, membuatnya seimbang. Sekarang sudah seimbang belum, Prof? Karena ya tadi, karena terlalu cepat akhirnya, tapi diakomodir. Silakan, ini saya rancangan. Siapa yang ketika yang nggak benar, ada tambahan, ada pengurangan dan sebagainya, sudah diflorkan. Gitu. Kalau dulu enggak, sekarang diflorkan. Oh ini dan sebagainya, boleh masyarakat. 99 kalau nggak salah itu sudah, bahkan enggak, tapi enggak 100% lah, 99 dan sebagainya itu. Kalau bagi saya, kalau melajari tentang masalah KUHP, ada pasal-pasal yang krusial itu tetap mengedepankan tentang yaitu transferan. Kemudian samping transferan juga ya ketentuannya ada masalah hak asasi manusia. Kemudian selain itu juga ada RG, ada perdamaian dan sebagainya. Ketika di RG kan sedikit-sedikit tahan, waduh, sampai tidurnya di LP itu sampai kayak pindang gitu. Sekarang enggak kan? Sekarang kan enak. Jadi enggak seperti kayak di luar negeri itu malah dihargai benar itu tanahnya. Kalau di sini sebetulnya alhamdulillah kali ini berkurang lah. Sehingga persoalan-persoalan ya ini sebetulnya ada keputusan bersama juga ya, tentang kalau itu memang dia pengguna apapun ya, tentang melindungi paham tentang hak asasi manusia. Contohnya kalau ini pengguna, korban kan dia harus direhabilitasi. Jangan sampai ini tahan terus kan enggak. Sekarang bisa dijajar kalau bisa direhabilitasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau sudah seperti ini memang pemerintah negara itu sudah harus memang benar-benar harus mewadahi, harus benar-benar komitmen, harus sudah kena undang-undang ini sudah diketok dan langsung nanti tanggal 2 Januari ini sudah berlaku tentang masalah KUHP dan KUHP. Tapi ya memang sebetulnya ya ada sedikit lah. Kalau itu KUHP harus KUHP sama-sama. KUHP tahun 2023 ini sudah ya selesai ya, tinggal untuk PP-nya kan. Tapi nanti Januari sudah. Nah, KUHP harus seiring dengan KUHP sebetulnya. Tapi ini kalau KUHP tidak ada kecepatan ini, tapi memanglah terlalu ya sebetulnya seperti ini. Nah, seharusnya memang ada sosialisasi. Lah inilah yang pertama kali saya sosialisasikan tentang bagaimana tentang KUHP dan KUHP. Sekarang di sini saya sosialisasikan itu. Okay. Tapi ya oke lah, nanti biar yang lainnya yang menyambung tentang ada audiensi dari mahasiswa juga. Ini adalah saya membantu pemerintah, membantu tentang negara, sehingga negara itu lah memanglah saya katakan terlalu cepat ya, tidak apa-apa. Tapi nantinya segala sesuatu ketika memang bertentangan dengan konstitusi bisa diajukan dengan di MK. Tapi ini waktunya adalah
kita memberikan suatu edukasi pemahaman tentang KUHP dan KUHP. Nanti bisa bertahap. Ini pertama, kedua, ketiga, sehingga nanti kita kembali apa yang tersurat dan tersurat harus kita sampaikan ya. Kalau sudah tanggal 2 sudah berlaku, saya bisa nanti menyampaikan apa sih sisi-sisinya, apa sih sebenarnya. Ini kan belum diedarkan. Oke. Jadi nanti lebih detail akan kita bahas juga lebih lanjut. Lebih lanjut, ini hanyalah sebagai satu pengantar apa sih kelemahan KUHP, apa sih kelemahan KUHP ini. Nah itu nanti kita bahas pada waktu kalau sudah tanggal 2 Januari. Oke, baik, dan edukasi itu hanya dapat ada di Hukum di Mata Bowo, betul ya Prof? Benar. Dan tadi Prof Bowo sudah sempat singgung juga bahwa akan ada audiensi yang mau Iya, tanya-tanya kepada Prof Bowo di segmen 3. Maka dari itu tahan dulu Prof, karena kita akan break jeda sebentar. Nanti kita akan kembali lagi bersama saya dalam Hukum di Mata Bowo. Mata Bowo. Prof Bowo, tadi pertanyaan kami terakhir yang masih terputus, Prof, karena kenakalan anak-anak itu udah bergeser dari yang kenakalan dulu nih sampai sekarang kenakalan yang agak-agak di luar pikiran nih, anak-anak bisa ngerakit bom. Nah, menurut Prof Bowo, tindakan preventif apa yang harus dilakukan dari orang tua, sekolah maupun pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi, Prof? Nah, ini preventifnya ya. Memang kejahatan itu baru terjadi kejahatan baru. Jadi terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Fitria Nafa dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi Prof, dengan disahkannya KUHP, aparat memiliki kewenangan untuk menangkap siapa saja yang dianggap sebagai ancaman bagi negara. Nah, jadi yang bisa dianggap sebuah ancaman itu yang bagaimana sih Prof? Apakah itu hak bagi aparat yang menentukan bahwa itu adalah ancaman? Terima kasih. Antisipasi ini ternyata sampai lepas. Antisipasinya bisa lepas, ini ada apa? Nah, berarti apa? Jadi harus pendidikan itu sudah diserahkan pada sekolahan. Nah, sekolahan itu supaya mengantisipasi tidak terjadi seperti ini. Dikarenakan kejahatan ini sekarang sudah terbuka lebar-lebar, tidak setuju lagi. Dulu keterbukaan informasi ini masih nggak seperti ini, keterbatasan. Tapi kalau sekarang semua akan terjadi seperti ini. Contohnya ya ada di Jakarta itu SMA Negeri 72 itu. Ini berbahaya. Ini berita ini nggak hanya sampai di nasional ini, sampai internasional. Karena korbannya 96. Apalagi korbannya ini anak di bawah umur. Maka ini menjadi salah satu antisipasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi Prof, tadi kita sudah membahas tentang restoratif justice. Ya. Nah, apakah penerapan restoratif justice ini akan adil bagi korban atau malah jadi alat negosiasi yang menguntungkan bagi pelaku yang punya kekuasaan atau uang? Terima kasih Prof. Kurikulum ini harus diantisipasi adalah tentang ya BK tadi meliputi psikologisnya anak, ya toh, bagaimana perkembangan anak, bagaimana anak ini supaya nggak akan terjadi seperti ini, harus diberikan satu yaitu tentang pendidikan yang memang benar-benar mengatur tentang mental health anak-anak. Nah, gitu ya Prof. Mentalnya ini jaga, jangan sampai terjadi seperti ini. Okay. Nah, kenapa? Karena orang tuanya sudah percaya pada sekolahan kan. Nah, berarti sekolahan ini yang sebetulnya yang harus antisipasi seperti ini. Maka harus hati-hati karena ini sudah ada keterbukaan di mana-mana. Contohnya adanya HP ini bisa untuk program apa saja kan. Apakah internet juga program apa saja, semua bisa diketahui. Nah, seperti sekarang. Karena ya dulu
cari tentang masalah yang berhubungan dengan undang-undang, mesti buka buku. Harus ke perpustakaan ya, Iya. Prof, cari buku. Kalau sekarang dalam layar HP pun cari Bisa. apapun semua dapat ya, Bisa, Prof. bisa. Jadi harus hati-hati. Tanya apa sih dan sebagainya, ya kan? Intinya kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan keterbukaan informasi. Tadi saya katakan Itu ya, Prof. itu bisa. Tadi cari apa saja bisa, mencari bahan meledaknya ini, cara meledaknya ini bisa, itu akan dijawab di situ. Oke, jadi Itu memang yang berbahaya. peran orang tua, pemerintah, dan juga sekolah tentu harus hadir untuk juga mengawasi mental anak-anak dan juga tentang bagaimana cara mereka menggunakan keterbukaan informasi harus lebih Benar, bijaksana. iya. Nah, Prof, teman-teman kita yang di studio sudah hadir, seperti yang kita tadi sudah sapa, akan langsung bertanya-tanya sama Prof Bo mengenai topik yang terkait topik hari ini maupun tentang di luar topik. Boleh ya, Prof ya? Kita Boleh. ada kesempatan. Baik, silakan untuk pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Halo Prof, sebelumnya perkenalkan saya Galuh Cynthia dari Universitas Trunojoyo Madura. Izin bertanya Prof mengenai insiden yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Apakah insiden tersebut dapat dijadikan indikator kegagalan implementasi pendidikan karakter dan juga kesehatan mental di lingkungan sekolah, Prof? Dan apakah insiden tersebut juga bisa dijadikan sebagai alarm bagi Kementerian Pendidikan mengenai kurikulum yang dirasa masih cukup kurang? Baik, seperti itu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, masih nyambung Cakep, juga nyambung juga ya. dengan jawaban Prof Bo yang tadi. Ya, nyambung. Nanti Gimana memang nih, itu Prof Bo? berarti penting adanya kurikulum tentang pendidikan yang berhubungan dengan mental. Seperti yang udah Prof Bo Pada singgung dari dasarnya awal ya. Itu memang harus sekarang itu bukan tanggung jawab dari sekolah saja, tapi kementerian. Pendidikan Nah, kementerian juga, ya tahu ya. sekarang ini harus memang menjaga sekali, jangan sampai nanti ada korban selanjutnya. Ini jadi alarm penting ya buat Kementerian Pendidikan. Benar ini, benar. Ini harus ini. Nah, jangan hanya diam saja dan sebagainya. Ini kementerian, tapi tanggung jawab semua. Kenapa? Karena memang saya benarkan negara itu melindungi, yaitu rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Nah, apalagi anak-anak itu sudah, memang harus serius sekali. Kalau enggak, nanti ada kedua kali, ketiga kali lagi. Soalnya semua itu bisa terjawab ketika sudah keterbukaan informasi seperti ini, sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu hanyalah sederhana-sederhana saja, konvensional. Sekarang sudah bukan konvensional lagi, sekarang sudah canggih seperti ini. Memang dihadapkan pada sesuatu yang serius, bukan hal ini. Jadi guru itu harus lebih minimal ya, memang pendidikannya harus tinggi, nggak bisa seperti dulu. Dan juga harus mengikuti zaman ya, Prof. Iya. Apalagi sekarang di zaman yang udah canggih gini ada game-game online Nah, yang itu. juga melibatkan kekerasan. Kalau menurut Prof Bo, apakah game-game seperti ini harus dibatasi, Prof, sehingga tidak menginspirasi anak-anak untuk melakukannya di dunia nyata? Apa bisa dibatasi? Minimal harus diblokkan itu kan. Ya, harus diblok. Kalau menurut Prof Bo, setuju nggak diblok? Nah, Atau kalau gimana? saya sih, ya ini ada plus minus ya. Ya kalau plusnya ini sebetulnya ya terus terang aja, korupsinya nggak bisa, itu sudah budaya, itu repot. Makanya budaya ini sudah hadir di tengah-tengah kita, adalah masalah yang berhubungan gua baru. Oke, baik Prof. Kita move ke Ya. pertanyaan selanjutnya, boleh ya, Oh Prof, iya, ya? monggo. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih untuk kesempatannya Prof. Sebelumnya perkenalkan saya Galuh Cynthia dari Universitas Trunojoyo Madura. Izin bertanya Prof, masih terkait restoratif justice dalam KUHP ini. Walau terkesan humanis Prof, namun bagaimana untuk mencegah terjadinya damai paksa atau tekanan kepada korban untuk memaafkan pelaku Prof? Apakah untuk mengantisipasi hal tersebut akan ada mediator sebagai penengah antara pelaku dan juga korban atau semacamnya untuk menanggulangi hal tersebut? akhirnya Terima kasih. bisa berdampak juga, tapi semua itu saya kembalikan. Kenapa? Karena dari tujuan negara untuk melindungi masyarakatnya, apalagi anak di bawah umur. Jadi Itu dicari penting. jalan tengahnya yang win-win Bagaimana? solution ya, Prof, Iya, ya. benar. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Nafa dari Universitas Negeri Surabaya. Saya izin bertanya Prof, sebelumnya saya membaca di sosial media kalau ternyata pelaku dari kejadian ini merupakan fans fanatik dari Breton Taran atau pelaku penembakan masih di New Zealand.
Nah, dengan latar belakang yang kita ketahui kalau ternyata pelaku ini merupakan fans fanatik dari pelaku penembakan masjid, itu apakah bisa dijadikan pertimbangan kalau kasus ini merupakan kasus terorisme? Terima kasih. Prof. Gimana nih, Prof? Menurut Prof? Iya, itu bagus juga ya. Memang apa kesalahan dari informasi keterbukaan? Kan informasi keterbukaan. Sekarang lihat TV bisa ada berita dan sebagainya. Apalagi pakai YouTube, ya kan? Itu bisa penembakan, katakanlah di Eropa dan sebagainya. Lalu terinspirasi kan? Iya, Fans bisa dan pengen juga ngefans, bisa melakukan hal dilihat yang kan sama. di Google, di YouTube kan bisa dibuka ini. Nah ini karena memang undang-undangnya tidak ada sesuatu yang dapat dipidana kecuali ada aturan hukum demikian. Tak bisa dianalogikan, tidak bisa ditafsirkan. Jadi nggak serta-merta karena ngefans sama pelaku penembakan lalu itu masuk aksi terorisme seperti itu, Prof? Undang-undang tidak bisa, undang-undang pidana loh saya katakan tidak bisa dianalogikan, ditafsirkan. Jadi menurut Prof bahwa apa memang pure kenakalan saja atau Tetap pada perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, karena masih di bawah umur. Coba kalau itu di atas 18 saja itu sudah bisa untuk mengkaji secara undang-undang teroris. Oh, oke. Ya. Jadi Penafsiran ya. nggak berlaku untuk anak-anak di bawah umur ya? Tidak undang-undang berlaku, terorisme. ya. Oke, baik. Karena sudah dibatasi. Apa ada kemungkinan ke depan akan direvisi atau diubah Nah, undang-undangnya, Prof? Nah, kalau itu direvisi, itu saya nggak bisa apa-apa. Ada nggak kemungkinannya ke situ, Prof? Karena kita mengingat dengan adanya perkembangan zaman kan kenakalan anak-anak juga semakin berkembang, Prof. Kalau gitu nantinya kalau sampai itu direvisi, bisa saja anak-anak kalau melakukan seperti apa yang disampaikan oleh audien tadi bisa saja dihukum mati. Oke. Karena hukuman mati tidak ada. Kalau di orang dewasa hukumannya apa, Prof? 12 Pasal tahun. berapa? 12 tahun 12 penjara. tahun, iya. Oke. Kecuali dia sebagai salah satu untuk teroris ya. Bisa seumur hidup loh ya. Ada satu perencanaan 3 Oke, baik. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Divan Fatima dari UNESA. Oke, izin bertanya Prof. Oke, KUHP ini kan baru menimbulkan kekhawatiran Prof terkait potensi penyalahgunaan kewenangan pada aparat. Nah, menurut Prof bahwa ini aspek apa aja yang harus paling kita kawal agar KUHP ini tetap menjamin hak asasi masyarakat ketika berhadapan dengan penegak hukum? Terima kasih Prof. Baik Prof, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan nama saya Diva dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi nih Prof, mohon maaf jika pertanyaan ini sedikit keluar dari topik. Iya, waduh. Ada Taufik ini ya. Seru biasanya. Gede juga saya. Silakan. Oke, sebelumnya izin bertanya nih Prof, Ya. terkait isu BBM Pertamina nih Prof, yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai. Ini khususnya dugaan penurunan kualitas Pertalite dan Pertamax yang disebut dapat mempengaruhi performa dalam kendaraan. Nah, jika fenomena penurunan kualitas BBM ini benar terjadi dan berlangsung dalam jangka panjang, dampak teknis maupun ekonomi apa yang saja yang perlu diantisipasi oleh para pengguna kendaraan? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Masih, Prof. Itu juga masih fresh ya, masih beberapa minggu lalu yang ketemu Iya. memang ada Pertalite diduga bercampur dengan air, Prof. Aduh. Ada yang ini. berebut-berebut nih pemirsa Surabaya TV, motornya, mobilnya gimana nih, Prof? Saya bisa banyak yang kena itu sebetulnya. Banyak yang kena. Jadi variabelnya banyak. Memang benar-benar bisa dikategorikan. Bukan dikategorikan ini. Undang-undangnya ada. Yaitu tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Ada pasal 62. Ya ada produsen, ada konsumen. Ya. Produsen itu ya siapa yang tanggung jawab SPBU-nya itu, ya toh? Dalam hal ini Pertamina harus tanggung jawab ya, Pertamina tanggung Prof. jawab. Nah itu bisa kena pidana sebetulnya. Pidananya pasal 62, kena 5 tahun konsumen. Tapi kan pemirsa Surabaya TV mungkin tanya, mana mungkin kita bisa mempidanakan BUMN, Prof? Nah itu. Ganti ruginya aja lah minimal seperti apa gitu, Nah menurut Prof. bisa ada ganti ruginya atau nantinya masyarakat mengajukan, ya toh
gugatan class action. Tapi Class action itu gugatan perwakilan, bisa langsung ke Pertamina, digugat kerugiannya berapa dan sebagainya. Sebetulnya itu tujuannya class action itu nggak satu persatu. Tapi seperti yang kita ketahui, Prof, ini kan kejadian sudah berulang ya, tidak 1-2 kali. Artinya Iya. juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Ekonomi. Pertamina Jadi- juga. Jadi menurut Prabowo gimana nih supaya bisa mengembalikan Ada kepercayaannya? dua sebetulnya. Ini saya bicara masalah perlindungan konsumen. Kalau secara ekonomi, emang belum saya jawab ya. Tadi kan 2 pertanyaan. Kalau ekonomi berarti kepercayaan pada negara ini sudah luntur masyarakat itu. Karena Pertamina dan negara. Jadi pertanggungjawaban negara itu berkurang sehingga nantinya konsumen ini ya, konsumen akan beralih ke produk bukan Indonesia. Produk sekarang banyak kan, SPBU itu bukan hanya dari Indonesia saja, ada di Malaysia, ya toh, ada di Inggris dan sebagainya. Nanti beralih ke sana. Apakah ini memang ada unsur sengajanya atau tidak? Tapi yang jelas, kalau ini apapun bentuknya sampai dicampur air, ya toh, berarti kenapa? Ini unsur mensreanya ada. Kalau sudah mensreanya ada, ini harus presiden yang tanggung jawab. Dikarenakan presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia harus memang benar-benar ini harus memberikan sanksi berat pada Pertamina yang diberikan tanggung jawab pada negara. Kalau tidak ada tindakan tegas, berarti nantinya itu kepercayaan bahwa negara itu jangan hanyalah rakyatnya saja yang dipajeki, tapi pajak itu kan kembali untuk